Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan anugerah kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan hari ini Rabu 7 Januari 2026 atau bertepatan dengan 18 Rajab 1447 Hijriah, kita kembali di Akademia Kuliah Subuh. Menuju satu abad kemerdekaan bangsa Indonesia, 9 Ramadan 1364 Hijriah, 9 Ramadan 1464 Hijriah. Baik, untuk membuka perjumpaan kita pada kesempatan hari ini, kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik jamaah kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan hari ini kita menghadirkan narasumber, diantaranya adalah Ustadz Ustazah kita Profesor Dr. Mifat Wiljandra MAG, Rektor Universitas Madani Yogyakarta, Dr. Sri Handayani Eskep Nurse MKes Akademi Kebidanan Banua Bina Husada, Profesor Dr. Muhammad Kirzin MAG, Guru Besar Bidang Ilmu Tafsir Al-Quran Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Dan nantinya acara ini akan dipandu oleh moderator dan host. Baik, untuk membuka perjumpaan kita pada kesempatan hari ini, kita akan mendengarkan tadarus virtual yang akan dipimpin oleh Ustadz Hasanurido, membacakan surat At-Tur ayat 31 sampai 39. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم
ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم صدق الله العظيم. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas lantunan tadarus virtual dan juga yang nantinya ayat-ayat yang dibacakan ini meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk selanjutnya kami mohon untuk Ustadz Bambang Haryanto untuk berkenan memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukr kama yanbaghi li jalalikal karim wa atimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi anna ashhadu annaka anta Allah. La ilaha illa anta al-ahadus samad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka anta Allah. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustadz Bambarianto dan semoga tadi kita mendengarkan tadarus virtual dan juga dilanjutkan dengan doa. Semoga ayat yang dibacakan menjadi cahaya dalam setiap langkah kita dan doa yang dipanjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan pengantar yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Hamim Zarkasi Putro. Kepada Kiai Haji Hamim Zarkasi Putro kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Tema kuliah subuh pada pagi ini, niat yang lurus, jalan yang diberkahi. Jadi ada suatu pertanyaan, bagaimana
niat yang lurus dapat membawa keberkahan dalam hidup. Kita awali dengan apa yang dimaksud dengan niat. Niat adalah tujuan atau maksud yang ingin dicapai oleh seseorang, dan kita meyakini niat yang lurus adalah niat yang sesuai dengan ajaran agama dan moral. Nah, kemudian apa pentingnya niat yang lurus dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, niat yang lurus akan dapat membawa keberkahan dalam hidup. Niat yang lurus juga dapat meningkatkan kualitas hidup, dan niat yang lurus dapat membawa kepada kebahagiaan dan ketenangan hidup. Adapun kita bisa melihat bagaimana ciri-ciri dari niat yang lurus. Yang pertama adalah ikhlas dan tidak ada pamrih. Apapun aktivitas yang dilakukan semata-mata mencari karunia dan mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, apapun yang terjadi bahwa ikhlas itu harus sesuai dengan ajaran agama dan moral. Jangan sampai kemudian ikhlas tetapi dengan cara yang tidak sesuai dengan tuntunan dan norma-norma agama. Dan kemudian berorientasi kepada kebaikan dan kebenaran. Nah, kemudian bagaimana kita melihat mencari cara mencapai niat yang lurus? Yang pertama, kita sebagai orang yang beragama berdoa dan meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita sebagai orang yang beragama supaya senantiasa membaca dan memahami ajaran agama dan berusaha untuk meningkatkan kualitas diri dalam setiap kesempatan, dalam setiap kajian. Itu manfaatnya adalah juga untuk meningkatkan kualitas diri. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, apa manfaat niat yang lurus di dalam kehidupan ini? Sebagaimana tema kajian pada pagi ini, yang pertama, keberkahan dalam hidup akan diperoleh bagi mereka yang memiliki niat yang lurus. Kemudian yang kedua, akan memiliki ketenangan dan kebahagiaan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ketenangan dan kebahagiaan hidup merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan di dalam kehidupan modern ini, dan yang tidak kalah pentingnya, peningkatan kualitas hidup merupakan salah satu dari contoh hasil dari niat yang lurus. Bapak-bapak, Ibu sekalian, sebagai suatu kesimpulan dari yang saya sampaikan pada pengantar ini, yang pertama, bahwa niat yang lurus adalah kunci untuk mencapai keberkahan dalam hidup. Yang kedua, berusaha untuk memiliki niat yang lurus dan ikhlas. Dan yang tidak kalah pentingnya, yang ketiga, berdoa dan meminta petunjuk dari Allah untuk mencapai niat yang lurus. Semoga kajian kita pada pagi ini akan dapat membantu kita sekalian memahami pentingnya niat yang lurus yang akan memberikan keberkahan dalam hidup kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Putri, suaranya hilang. Ya, lanjut untuk selanjutnya Mas Fatur Rahman untuk bisa menjadi host pada kesempatan pagi hari ini. Dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Nabina Muhammad ibni Abdillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur pada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat, rahmat, dan hidayahnya. Tentu kita bisa melaksanakan rutinitas kita dalam
Salam serta salawat pada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok Nabi terakhir bagi umat Islam di seluruh dunia. Pada Bapak Ibu yang kami hormati, Maaf Mas, suaranya kecil. ada Bapak Ibu yang kami hormati, Iya, semuanya terdengar kecil suaranya. Terus ya. ya, Jadi Pak Payung kalau baik. pada kesempatan kali ini Akademi Hikmah Kuliah Subuh menuju 1 abad kemerdekaan bangsa Indonesia 9 Ramadan 1364 Hijriah, 9 Ramadan 1464 Hijriah, kemudian mengusung tema niat yang lurus, jalan yang diberkahi. Pada kuliah kita pagi hari ini, kemudian ditemani oleh ketiga narasumber kita, yakni Profesor Dr. Mifedwil Chandra MAG sebagai Rektor Universitas Madani Yogyakarta, kemudian Ibu Dr. Sri Handayani, Eskep NSMKes, Akademi Kebidanan Banua Bina Husada, kemudian Profesor Dr. Muhammad Hirzin MAG sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Tafsir Al-Quran UIN Sunan Kalijaga, dan tentu dipandu oleh Ibu Moderator Nia Noviani SHMH, dosen Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Selanjutnya, pada jamaah kuliah subuh, izinkan kami untuk menyampaikan susunan acara, yakni yang pertama adalah pembukaan, kemudian kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga adalah diskusi, tanya jawab, kemudian yang terakhir adalah penutup. Untuk itu, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, diskusi kita pada pagi hari ini akan dipandu oleh Ibu Nia Noviani SHMH. Kepada Ibu, kami persilakan waktu dan layar.
Baik, terima kasih sebelumnya kepada Bapak Fatur Rahman Asrul SIPM SOS sebagai host. Sebelumnya terima kasih juga kepada para hadirin jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti kuliah subuh Akademi Hikmah menuju satu abad kemerdekaan bangsa Indonesia 9 Ramadan 1364 Hijriah 9 Ramadan 1464 Hijriah dengan tema Niat yang Lurus, Jalan yang Diberkahi. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati narasumber kuliah subuh pada pagi hari ini, Ibu Dr. Sri Handayani Eskep NSMKes. Beliau adalah dosen di Akademi Kebidanan Banua Bina Husada, kemudian Profesor Dr. Mifdwil Chandra, MAG, beliau adalah Rektor Universitas Madani Yogyakarta, kemudian yang ketiga Bapak Profesor Dr. Muhammad Hirzin, MAG, beliau adalah Guru Besar Tafsir Al-Quran UIN Sunan Kalijaga. Kemudian yang saya hormati para pengurus Akademi Hikmah Kuliah Subuh serta hadirin dan jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah. Tema niat yang lurus jalan yang diberkahi mengingatkan kita bahwa setiap amal, langkah, dan ikhtiar dalam kehidupan, baik sebagai pribadi, masyarakat, maupun bangsa selalu bermula dari niat. Dalam ajaran agama Islam, niat bukan sekedar kehendak di dalam hati, melainkan fondasi yang menentukan nilai, arah, dan keberkahan dari setiap perbuatan. Niat yang lurus akan menuntun seseorang untuk berjalan pada jalan yang benar, jujur, dan bertanggung jawab. Sebaliknya, niat yang menyimpang dapat mengaburkan tujuan meskipun langkah yang ditempuh tampak benar di permukaan. Oleh karena itu, meluruskan niat menjadi kunci utama agar setiap proses yang kita jalani tidak hanya menghasilkan capaian duniawi, tetapi juga bernilai ibadah dan menghadirkan keberkahan. Melalui pemaparan materi yang akan disampaikan, kita diajak untuk merefleksikan kembali niat-niat kita dalam menjalani peran dan amanah kehidupan, serta bagaimana menapaki jalan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala dengan kesungguhan, keikhlasan, dan nilai-nilai kebaikan. Baik, tanpa berpanjang lebar, marilah kita simak bersama tausiah dan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Semoga ilmu dan hikmah yang disampaikan dapat menambah keimanan, memperluas wawasan, serta menjadi bekal amal bagi kita semua. Baik, untuk pemaparan materi yang pertama dari Ibu Dr. Sri Handayani Eskep Nurse MKes, kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pagi setelah subuh yang membahagiakan ini kita bisa bertemu untuk merefleksikan lagi niat yang lurus, jalan yang diberkahi. Yang saya hormati Prof. Hirzin, Prof. Zandra, Bapak Bambang Haryanto, Dr. Hamim, Dr. Sam, Mbak Putri, ya, Pak Zahrawi, ya, banyak yang sudah begitu sangat familiar pada pagi hari ini bersama-sama dalam ruangan Zoom. Tentunya
dalam menuju satu abad kemerdekaan bangsa Indonesia, ya, niat pada awal tahun ini merupakan suatu refleksi pondasi yang harus kita introspeksi lagi. Apakah niat-niat kita yang lalu sudah begitu sesuai dengan ciri-ciri yang tadi disampaikan oleh Dr. Hamim. Pergi menuntut ilmu ke seberang, tak lupa membawa adab dan doa, mengajar, belajar, dan berjuang di ruang publik dan lapang. Semua bermakna jika niatnya karena Allah semata. Bersama hikmah, kita melangkah, menimba ilmu, menyejukkan jiwa. Akademi Hikmah menjadi wasilah meluruskan niat, menjemput berkahnya. Izinkan saya untuk menyampaikan melalui pemaparan yang sudah saya persiapkan. Ya, sebentar. Baik, saya sudah mengirimkan materi melalui Bapak Samsudin ya. Mungkin bisa dibantu begitu atau ya, niat yang lurus mudah-mudahan bisa terlihat niat yang lurus, jalan yang diberkahi. Sebagai Bisa pengantar tadi dibuat, sudah panjang lebar disampaikan oleh Pak Hamim ya, bahwa makna niat itu bukan sekedar keinginan di awal, tetapi arah hati yang menentukan nilai sebuah amal. Banyak orang melakukan hal yang sama, tetapi hasil keberkahannya berbeda. Kenapa? Ya. Perbedaan utamanya ada pada niat dan keikhlasan. Boleh jadi suatu amal itu tampak kecil, namun menjadi besar karena niatnya. Dan boleh jadi amal besar menjadi kecil karena niatnya. Begitu Ibnu Al-Mubarak menyampaikan. Jadi perbedaan ya, impact, dampak dari suatu perbuatan itu adalah pada niat yang tentunya kita awali sebelum berbuat dan juga nanti kita eh, meminta pertolongan lagi ya pada Allah ya. Setelah itu baru kita berproses ya. Konsep niat dalam Islam kita lihat pengertian niat secara bahasa ya ada qasd. Jadi tujuan, kehendak. Sedangkan secara syariat berarti kehendak hati untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di sini dikatakan bahwa kehendak hati untuk mendekatkan kepada Allah. Artinya satu-satunya adalah mengharapkan ridho ilahi. Niat tempatnya di hati, bukan di lisan. Walaupun kadang-kadang lisan itu memperkuat lagi apa yang ada di hati ya. Dan niat menentukan diterima atau tidaknya amal. Nah, landasan Al-Quran tentang niat ini ada beberapa di surat Al-Bayyinah. Di situ dikatakan pada ayat 5, padahal mereka tidak diperintah kecuali agar menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata. Nah, di sini ada kata-kata ikhlas, bahwa kita diperintahkan untuk apapun itu hanya semata-mata untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam surat Al-An'am 162 dikatakan, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah. Di sini bermakna ada satu pesan utama bahwa ikhlas adalah syarat utama keberkahan amal, bukan sekedar hasil yang tampak.
kita kadang-kadang lupa. Dan ini memang tersembunyi masalah ikhlas. Yang terlihat adalah hasil dari suatu, dan itu membuat seseorang kadang-kadang berubah niat awal ya untuk bisa melakukan karena lillahi ta'ala. Dan hadis tentang niat juga beberapa dikemukakan antara lain oleh Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya setiap amal tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Jadi di sini penting, dan niat itu merupakan hal yang belum tentu diketahui oleh orang lain dan pasti tidak diketahui oleh orang lain selain diri kita sendiri. Dan apa yang terniat itulah yang akan kita dapatkan. Jadi amal yang sama belum tentu mendapatkan pahala, dan pahala itu bisa berbeda ya. Aktivitas dunia ya bisa bernilai ibadah jika kita niatnya lurus ya. Tadi sudah dikupas oleh Dr. Hamim. Mengapa niat menentukan keberkahan jalan? Nah, tadi sesuai dengan tema kita. Karena niat yang lurus itu akan menguatkan saat lelah. Karena lillahi ta'ala, kita tetap berjuang untuk sesuatu. Karena kita sudah mengawali bahwa kita mengharapkan ridho ilahi. Jadi bagaimanapun kondisi itu menjadi lebih kuat ya karena niat yang lurus. Ya, menjaga dari riya dan kecewa. Jadi kita sudah membungkus segala sesuatu apa yang akan kita lakukan itu dari riya. Ya, sudah menghindari riya, dan kalaupun nanti hasilnya belum tentu sesuai dengan kehendak kita, dengan harapan kita, tidak menimbulkan rasa kecewa. Niat yang lurus juga akan membuat jalan terasa lebih ringan, seolah-olah banyak sekali kemudahan. Terbuka peluang-peluang untuk mendapatkan atau untuk menghasilkan sesuatu kalau niat yang lurus telah kita awali. Dan tentunya niat yang lurus itu akan menghadirkan pertolongan Allah di saat sulit. Karena bergerak karena Allah akan melapangkan jalan. Seolah-olah dari segala sisi akan ada kemudahan yang mendorong kita untuk ringan melakukan. Perspektif perempuan saya di sini menyampaikan memang dari sisi perempuan, karena perempuan itu ada kecenderungan ya untuk ria, untuk sesuatu harapan, sanjungan dan lain sebagainya. Walaupun laki-laki tidak dipungkiri demikian juga. Jadi di sini perempuan itu ya niat dalam peran sehari-hari ya sebagai ibu yang pasti. Ya, jadi ada kasus satu, seorang ibu mengurus anak sambil bekerja dari rumah. Multitalenta memang seorang ibu yang bekerja, tetap menuntaskan urusan rumah ya, walaupun bebannya sudah berat, peran ganda begitu. Jika niatnya sekedar kewajiban, ini kan kewajiban seorang istri, kewajiban seorang ibu, maka hal itu akan menimbulkan cepat lelah, mudah tersinggung, cepat marah. Tetapi kalau jika niatnya ibadah dan amanah dari Allah, ini merupakan ibadah. Apapun yang saya lakukan untuk keluarga adalah ibadah. Dan ini adalah amanah dari Allah. Dan amanah ini tentunya disesuaikan dengan kemampuan saya. Allah tahu bahwa saya mampu. Maka berikutnya sabar, tenang, dan ini akan bernilai pahala. Ini jelas dalam Quran surat An-Nisa 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak. Nah, jadi kita kembalikan ini amanah dan ini merupakan ibadah kalau saya melakukannya dengan ikhlas. Nah, perempuan sebagai pendidik dan aktivis sosial, ya. Perempuan aktif di pengajian, organisasi, atau gerakan sosial.
memang seharusnya demikian, kepedulian, tidak hanya tangguh, tidak hanya optimis dalam semua kehidupan, tapi juga peduli. Niat karena pengakuan, karena ingin ditempatkan menjadi suatu posisi, dihormati, disanjung, dan lain sebagainya, maka dalam setiap kegiatan yang dilakukan akan mudah tersinggung. Tetapi karena Allah, kalau niatnya karena Allah, lapang dada, sabar, karena karakter pada masyarakat itu banyak dan berbeda-beda, begitu ya. Dan dia akan dengan sabar menyikapi apapun yang eh, didapatkan dalam kegiatan-kegiatan. Kemudian tahan kritik, dia bisa menerima kritikan suatu yang membangun dirinya untuk bisa meningkatkan kualitas. Begitu, bukan sesuatu yang dipandang kebencian dan lain sebagainya. Dan istiqomah, walaupun ada kritikan, walaupun macam-macam yang dihadapi, ya bermacam bentuk karakter, ya tetap istiqomah, tidak mudah patah, tidak mudah kemudian em, apa namanya tuh merasa rontok ketika menghadapi sesuatu yang tidak sesuai. Jadi di sini hadis mengatakan Allah mencintai amal yang dilakukan terus-menerus walaupun sedikit. Nah, ini di sini istiqomah, ya tetap melakukan dan lurus dengan niat. Kemudian kalau perempuan berkarir, ini kasus 3. Perempuan bekerja di ranah publik, niat mencari ridha Allah, menafkahi keluarga, ya, memberi manfaat, membantu kondisi ekonomi keluarga, dan maupun untuk mengembangkan ilmu karir yang dia miliki. Di sini pekerjaan menjadi ibadah, bukan hanya sekedar rutinitas. Pagi-pagi habis ini saya harus siap-siap ke kantor, sampai di kantor melakukan bla 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 gitu ya. Seolah-olah itu sesuatu pekerjaan rutinitas ya, yang memang ini wajib saya lakukan. Tetapi kalau itu memang diniatkan dengan niat lillahi ta'ala, maka pekerjaan itu menjadi ibadah. Di sini juga disebutkan dalam Quran At-Taubah 105 ya. Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Ini berlaku bagi perempuan maupun laki-laki. Kemudian niat lurus tidak selalu jalan mudah memang, ya. Banyak tantangan, ya. Karena niat lurus itu tentunya sering sekali eh, diuji, ya. Jadi tidak bebas ujian, banyak tantangan, kendala, ya. Justru sering diuji, ya kadang-kadang timbul rasa lelah, salah paham, tidak dihargai. Nah, kalau niatnya tidak lurus. Di sini disebutkan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 2, apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami beriman tanpa diuji? Tentunya ujian adalah tanda pemurnian niat, begitu ya. Jadi sesuatu mungkin kerikil-kerikil yang kita hadapi itu adalah suatu ujian untuk istiqomah. Kemudian tadi juga sudah disampaikan Dr. Hamim ya, cara meluruskan dan menjaga niat tetap lurus begitu. Jadi ini ada praktik sederhana, awali aktivitas dengan doa. Ya tadi Bismillah, saya yakin ini adalah suatu hal yang Allah melihat saya mampu ya. Saya diberi peluang untuk Allah beribadah lebih besar lagi misalnya. Ya, jadi berdoa, ya tanyakan pada diri, untuk siapa ini aku lakukan? Ini sebenarnya buat diriku, buat keluargaku, atau buat apa? Ya, jadi tentunya tadi lillahi ta'ala. Jangan terlalu sibuk menilai hasil, fokus pada proses. Apapun itu kita serahkan, tawakal pada Allah bagaimana hasilnya. Tapi adalah merupakan suatu yang harus saya lakukan. Masalah nanti prosesnya itu adalah Allah yang menentukan. Kemudian perbanyak istighfar dan muhasabah ya, kalau terutama menghadapi kerikil-kerikil yang tadi sebagai ujian. Ya, mungkin
Kita harus memperbaiki yang banyak dosa ini. Ini zolam tuh. Ya, jadi saya itu banyak menzolimi diri saya gitu. Mohon ampun, mohon dimaafkan, mohon dikasihi, mohon disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi muhasabah pada diri sendiri. Ikhlaskan jika tidak dihargai manusia. Karena tadi kita memang melakukan sesuatu karena Allah, bukan selain Allah. Kemudian refleksi ya, pertanyaan renungan. Ya, sama-sama pada awal tahun ini kita merenung. Sudahkah niat saya dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan dakwah benar-benar karena Allah, bukan karena ingin dipuji, prestis, dan lain sebagainya. Apakah saya lebih lelah karena pekerjaan atau karena ingin diakui? Seperti itu. Karena tadi akan diringankan, kita tidak merasa terbebankan. Kalau kita merasa lelah dan lain sebagainya, kembali lagi. Niat. Bagian makna dari hidup saya yang perlu diluruskan kembali, niatnya tentu. Jadi niat yang lurus, jalan yang Allah berkahi. Pesan kunci di sini, niat yang lurus mengubah rutinitas menjadi ibadah. Yang kita bilang ini memang pekerjaan saya sehari-hari, memang harus seperti ini. Itu akan berubah. Ini adalah ibadah yang diberi kesempatan kepada saya. Banyak sekali ruang-ruang ya yang bisa saya lakukan dan itu bernilai ibadah. Jalan yang diberkahi bukan yang bebas masalah, tapi yang ditemani oleh Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Perempuan dengan niat lurus adalah pilar peradaban. Karena sepertinya ya dalam keseharian perempuan yang dikatakan lemah tapi beban gandanya itu sangat banyak. Dan ini merupakan peradaban. Dan kita berdoa, ya Allah, luruskan niat kami, berkahilah langkah kami, dan jadikan setiap peran kami bernilai ibadah di sisimu. Amin. Hidup tidak selalu meminta kita menjadi yang paling hebat. Ya, ini harus kita tanamkan pada diri kita. Kita tidak diminta untuk menjadi yang paling hebat, tetapi menjadi yang paling lurus niatnya. Karena amal yang kecil, jika diniatkan karena Allah, dapat bernilai besar dan berbuah keberkahan. Sebagai ibu rumah tangga, setiap peluh adalah amanah. Setiap pendidik, sebagai pendidik, setiap ilmu yang dibagikan adalah cahaya bagi orang lain dan diri sendiri. Sebagai aktivis, setiap langkah adalah pengabdian. Dan sebagai mahasiswa, setiap proses belajar adalah ibadah. Sebagai komunitas Muslim, kita dipersatukan oleh niat untuk saling menguatkan dalam kebaikan. Jadi, jika suatu saat jalan terasa berat, jangan tergesa mengeluh. Mari bertanya pada diri kita, masih luruskah niatku? Sebab ketika niat kembali kepada Allah, Allah pula yang akan melapangkan jalan, menguatkan langkah, dan mencurahkan keberkahan. Meski hasilnya belum segera tampak di mata manusia. Karena ada niat, keinginan, doa itu yang tertunda. Karena menurut Allah belum waktunya. Hari ini kita belajar bahwa yang paling menentukan nilai sebuah amal bukan besarnya peran, tetapi lurusnya niat. Ibu rumah tangga, pendidik, aktivis, mahasiswa, dan seluruh komunitas Muslim. Kita mungkin berjalan di jalur yang berbeda, namun tujuan kita sama, mencari ridha Allah. Ketika niat kita lurus, rutinitas menjadi ibadah, lelah menjadi pahala, dan jalan yang berat terasa ringan karena Allah mempersamai. Semoga sepulang dari forum ini, setelah diskusi ini, kita tidak hanya membawa ilmu, tetapi juga niat yang diperbarui, lebih jernih, lebih ikhlas, dan lebih kuat. Niat yang lurus, jalan yang diberkahi. Jadi isi singkatnya, peran boleh berbeda, niat harus sama. Rutinitas bernilai ibadah jika karena Allah.
jalan yang diberkahi adalah jalan yang ditemani oleh Allah. Terima kasih, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian materi yang sangat inspiratif Ibu Dr. Sri Handayani Eskep, Nurse MKes. Niat yang lurus dan jalan yang diberkahi sangat penting dalam menjalani hidup. Dengan memiliki niat yang lurus, membuat jalan terasa ringan, Ibu. Baik, selanjutnya untuk pemaparan materi kedua dari Bapak Profesor Dr. Mifdwil Jandra MAG, Rektor Universitas Madani Yogyakarta. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati para senior, Pak Hamim, Pak Syam, Pak Zahrawi yang aktif, para narasumber, Prof. Muhammad, Bu Sri Handayani, dan semua hadirin hadirat pengikut peserta pengajian Akademi Hikmah yang dimuliakan Allah. Baiklah kita membahas tentang niat yang lurus. Ya. Bicara masalah niat, sebelum niat itu ada sesuatu yang terlintas di dalam pikiran. Itu belum niat, baru terlintas. Kemudian yang kedua, meningkat lintasan dalam hati itu angan-angan, ingin untuk melakukan sesuatu, bercita-cita. Itu juga belum niat, namanya berazam. Nah, kemudian setelah itu baru dia meningkat menjadi niat. Jadi niat itu suatu kesengajaan dalam hati untuk berbuat sesuatu. Ya. Suatu niat itu adalah qasdun muqtarinan bil fi'li, suatu kesengajaan yang disertai dengan niat. Oleh karena itu Imam Syafi'i berpendapat niat itu waktu sholat itu disertai waktu takbiratul ihram. Nah, Allahu Akbar, niat situ. Nah, ini ada aja di khilaf besar-besaran masalah niat ini. Jadi jamaah sekalian, niat ini memang besar fungsinya. Dasarnya niat itu tadi seperti disebutkan di dalam hadis Nabi, yaitu innamal a'malu binniyat. Ya. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada niatnya. Wa innama likulli mri'in ma nawa. Seseorang hanya mendapatkan sesuatu itu sesuai dengan niatnya. Nah ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Umar. Ini hadis sebagai dasarnya. Ayat juga banyak. Surat Al-Bayyinah tadi ya, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kita diperintah untuk semua amal itu adalah ikhlas. Tidak yang lain-lain. Oleh karena itu, berbicara masalah niat ini memang niat itu tidak baik semua, ada juga niat buruk, niat jahat. Gejala-gejalanya nampak, perkataannya, gerak badannya. Maka kita harus antisipasi niat-niat jahat orang itu. Nah, kita bicara sekarang tentang niat buruk. Bicara masalah niat buruk ini, ada 4 hal yang ingin saya sampaikan nih. Mbaknya waktunya berapa ya? 15 menit, 20 menit. Iya Pak, 15 sampai 20 menit. Monggo. Oke. Jadi saya bicara 4 hal saja, waktunya nggak terlalu panjang. Yang pertama, tentang hakikat niat itu apa sebenarnya. Yang kedua, niat itu awal, kemudian kan berbuat. Nah, niat dengan perbuatan itu lebih baik mana?
Tadi sudah singgung oleh Bu Srihandani, lebih baik niat daripada amalnya. Terus yang ketiga, apa peran niat dalam kehidupan? Seperti apa? Terus yang keempat adalah niat yang lurus itu akan mempunyai sesuatu kekuatan hebat atau mempunyai berkah, kata Pak Samsudin dalam judulnya ini. Seperti apa berkah-berkah yang diperoleh? Itu empat saja saya bicarakan. Jadi yang pertama, dalam Islam, niat secara hakiki adalah bentuk penyertaan Allah dalam setiap amal perbuatan. Artinya dalam perbuatan kita hadirkan Allah. Jadi niat bukan hanya sekedar rencana, tetapi kesadaran hati bahwa segala sesuatu dilakukan karena Allah atau demi Allah. Maka setiap perbuatan kita mulai dengan bismillah. Dengan mengataskan nama Allah yang pengasih lagi penyayang. Siapa yang setiap kerjaan tidak dimulai dengan bismillah, maka itu terputus dari rahmat Allah. Kullimri'in zibalin la yubda'u bi bismillah bahwa abtar, kata Nabi. Oleh karena itu ada 3 aspek bagaimana niat itu menyertakan Allah. Ya, yang pertama ikhlas. Nah, ini tujuan utamanya kan. Jadi niat yang benar menjadikan Allah sebagai satu-satunya alasan di balik sebuah perbuatan. Tanpa menyatakan Allah dalam niat, maka amal tersebut dianggap kosong dan tidak bernilai di sisinya. Pertama ikhlas itu. Yang kedua, niat ini bisa menjadi transformasi ibadah. Jadi niat dapat mengubah aktivitas rutin, aktivitas dunia seperti makan, bekerja, tidur itu kan pekerjaan biasa, itu bisa berubah menjadi ibadah dengan meniatkan aktivitas itu agar kuat beribadah kepada Allah, maka Allah hadir dalam niat itu. Sehingga dengan hadirnya Allah dalam nilai pahala aktivitas tersebut menjadi besar. Kemudian aspek yang ketiga ialah ketergantungan. Nah, gini. Jadi saat berniat seseorang secara tidak langsung itu mengakui bahwa keberhasilan amalnya itu bergantung pada izin Allah. Ada keterikatan bahwa amal kita itu tergantung kepada Allah. Jadi singkatnya, niat adalah tali yang menghubungkan perbuatan seseorang atau perbuatan hamba dengan penciptanya. Tanpa menyatakan Allah dalam niat, maka sebuah perbuatan hanyalah rutinitas belaka. Tidak ada rasa bekas-bekasnya dalam diri kita. Nah, itu yang dimaksud dengan niat. Kemudian yang kedua, tadi telah singgung-singgung bahwa niat itu lebih baik dari perbuatan. Loh, kok bisa niat lebih baik daripada perbuatan? Kan niat itu motivasi untuk berbuat. Iya, memang ada hadis Nabi riwayat Tibrani mengatakan niyatul mu'min khairum min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Jadi gimana ceritanya? Apa niat bisa lebih baik dari perbuatan itu sendiri? Para ulama menjelaskan beberapa alasan mengapa niat dianggap lebih utama dibandingkan perbuatan. Pertama, karena jangkauan niat yang tak terbatas. Artinya seseorang bisa berniat melakukan kebaikan yang sangat besar meskipun fisiknya tidak mampu melaksanakannya. Jadi Allah mencatat pahala dari niat yang tulus, niat yang lurus, itu seolah-olah ia telah melakukannya. Maka itulah sebabnya dia besar. Yang kedua, niat itu lurus, tulus, suci, tidak dipengaruhi oleh orang lain. Hal-hal lain, tetapi amal bisa dipengaruhi. Jadi niat sudah, kemudian amal kita itu bisa dipengaruhi yang lain, artinya kita beramal kadang-kadang pamer, ingin dilihat orang lain. Nah, jadi riak dia. Nah, karena itu maka niat itu lebih besar daripada atau lebih utama daripada amal. Yang ketiga, niat itu sebagai pembeda dalam satu ibadah. Jadi niatlah yang membedakan apakah sebuah perbuatan hanyalah rutinitas biasa atau menjadi ibadah. Mandi misalnya, mandi itu perbuatan rutinitas kan, tapi dia bisa jadi ibadah kalau diniatkan. Nah, itulah makanya niat lebih baik daripada amalnya.
besar, lebih utama gitu. Kemudian yang ketiga, sebenarnya apa peran niat di dalam kehidupan kita ini? Perannya sangat besar, ya. Dalam banyak keyakinan, dalam banyak filosofi atau kerangka psikologis, niat dipandang sebagai pendorong utama tindakan, sebagai penentu hasil atau sebagai kompas moral seseorang. Kita bisa lihat pengaruhnya dalam berbagai perspektif. Misalnya, tadi sudah disinggung-singgung oleh Bu Sri juga bahwa niat itu bisa sebagai pembeda antara kebiasaan dan ibadah. Dalam konteks agama, niat seringkali membedakan antara kegiatan sehari-hari dengan tindakan ibadah yang bernilai spiritual. Dua tindakan fisik yang sama persis dapat memiliki arti dan pahala yang berbeda, seperti saya katakan tadi, yaitu seperti mandi, makan. Saya bismillah, itu semua jadi ibadah. Kemudian fondasi dan motivasi tindakan, itu perannya. Artinya apa? Niat adalah awal mula dari setiap tindakan. Niat itu memberikan tujuan, memberikan arah, dan dia berfungsi sebagai bahan bakar yang akan memotivasi atau mendorong seseorang untuk memulai dan menyelesaikan suatu kegiatan itu atau itu mendapatkan suatu tujuan yang mulia. Tanpa niat yang jelas, maka tindakan seringkali menjadi tanpa arah atau tindakan yang tidak konsisten. Jadi niat itu perannya juga sebagai penentu kualitas amal kita. Jadi meskipun hasil fisik itu mungkin serupa, niat di balik tindakanlah yang seringkali menentukan kualitas etika atau moralnya. Misalnya kita memberikan bantuan dengan niat yang tulus untuk menolong orang. Berbeda nilainya dengan memberikan bantuan dengan niat tersembunyi untuk mendapatkan pujian atau keuntungan pribadi. Itu perannya. Jadi di sisi lain perannya juga untuk mempengaruhi fokus dan ketekunan. Jadi niat yang kuat dan tulus bisa membantu individu untuk tetap fokus pada tujuan mereka dan memberikan ketekunan dalam menghadapi segala rintangan. Inilah yang merupakan penjelasan kekuatan mental dan ketaatan emosional. Itulah besarnya pengaruh niat atau peran niat dalam kehidupan. Dia menjadi tekun dalam melakukan sesuatu, tidak pantang menyerah. Peran niat berikutnya adalah dia juga sebagai panduan moral. Jadi niat berfungsi sebagai kompas yang memandu pilihan dan perilaku etis seseorang. Dia membantu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itu tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, kan begitu. Jadi secara ringkas, niat adalah aspek fundamental yang memberi makna, arah, dan nilai kepada kehidupan dan tindakan manusia. Jadi niat itu membentuk karakter seorang dan seringkali membentuk bagaimana tindakan mereka dinilai, baik dari segi moral, etika, maupun spiritual. Nah, yang keempat atau yang terakhir, sesuai dengan tujuan judul ini ialah bahwa niat yang lurus, niat yang tulus itu bukan hanya konsep spiritual normatif, tetapi memiliki bukti-bukti nyata berupa keberkahan yang dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini tema yang dibuat Pak Samsudin memang penting ini ya, karena perbuatan kita itu tergantung pada niatnya. Banyak orang yang menjadi relawan bantu banjir, tapi tujuannya untuk apa? Ikhlas enggak? Jadi apa bukti-bukti konkret bahwa niat yang lurus itu membawa berkah? Yang pertama, tenang jiwa, tentram gitu. Jadi kalau niat tulus kepada Allah itu membebaskan seorang dari ketergantungan pada pujian, ya, atau pengakuan manusia. Karena tujuan utamanya ialah mencari ridha Allah. Dia tidak akan merasa kecewa berat kalau tidak dihargai orang kegiatannya itu. Dan dia tidak akan menjadi sombong kalau dia merasa itu baik. Jadi tenang jiwanya. Dan berkah itu. Yang kedua, efisiensi amal.
Jadi amal kita itu efisien. Artinya satu perbuatan banyak pahalanya. Jadi niat yang tulus atau niat yang lurus, yang niat yang benar, itu dapat mengubah aktivitas rutin menjadi nilai ibadah. Itu namanya efisien kan. Sedikit beramal banyak pahalanya. Kan gitu. Sebaliknya, amal yang kecil kalau disertai oleh niat yang amal yang kecil kalau disertai oleh niat yang tulus itu bisa memberikan berkah yang jauh lebih besar daripada amal yang besar yang dilakukan karena pamer atau iya tadi itu. Itu berkahnya. Kemudian yang lain niat yang lurus itu membawa berkah yaitu ada jaminan pahala ya. Meskipun amalnya terhalang. Buktinya ialah keberkahan niat akan tetap mengalir. Misalnya kita berniat untuk salat tahajud, kita tidur. Itu niat nanti malam salat tahajud. Tahu-tahu tertidur. Maka kita dapat keberkahan dari tidur kita itu. Karena niat kita ikhlas untuk salat tahajud, tapi tertidur, kita tetap dapat pahala. Itu namanya jaminan pahala. Itu berkah yang dapat. Karena niat tulus. Kemudian keberkahannya lain ialah perlindungan dari sifat tercela. Nah ini. Jadi orang kalau niatnya lurus itu cenderung dihindarkan dari penyakit hati seperti iri, dengki, atau sombong. Jadi ikhlas itu membentengi diri sehingga setiap tindakan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, pada akhirnya itu bisa membangun reputasi baik yang berhubungan dengan manusia maupun dengan Allah. Terjadilah suatu hubungan yang harmonis dengan sesama. Nah, itu. Kemudian masih ada lagi berkah dari niat yang lurus itu, yaitu ini yang penting, yaitu dimudahkan segala urusan. Jadi Islam mengajarkan bahwa siapapun yang berniat ikhlas dan lurus istiqomah demi Allah, maka Allah akan mencukupkan segala kebutuhannya dan memberinya lebih dari yang diberikan kepada orang lain. Nah, itu jadi niat yang lurus adalah kunci utama agar setiap ikhtiar kita mendapatkan sentuhan keberkahan dari Allah sehingga hasilnya lebih bermanfaat dan bertahan lama. Oleh karena itu dalam Quran ada doanya itu. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rada. Ya Allah, berilah aku rahmat, berilah kemudahan dalam segala urusanku. Itu doa. Semua apa yang kita lakukan, usaha kita apa yang besar, apa yang kecil, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikianlah Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian materinya yang sangat inspiratif Bapak Profesor Dr. Mefdwil Chandra MAG. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Muhammad Hirsin MAG. Pada beliau kami persilahkan. Beliau belum bisa masuk, Mbak. Iya, Pak. Ada kendala teknis, beliau belum bisa masuk, tapi materinya sudah disampaikan. Bagaimana Pak Syam? Monggo lanjut aja dulu, Dilanjutkan ke tanya jawab. tanya jawab. Baik. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya sebelum kita menutup rangkaian kuliah subuh pada pagi hari ini,
Kami membuka sesi tanya jawab sebagai ruang dialog dan pendalaman materi. Kami persilahkan kepada jamaah yang ingin menyampaikan pertanyaan atau tanggapan. Monggo dipersilahkan Bapak atau Ibu. Pak Zahrawi, monggo Bapak barangkali ingin menanggapi atau menyampaikan pertanyaan. Prof. Merala mungkin, Pak. Bapak Mir Alam Bedu, monggo Bapak barangkali ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak silahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Hisin enggak ada ya? Ini luar biasa tadi tema kita pada subuh hari ini tentang niat ya. Prof tadi sudah menyampaikan luar biasa mengawal dari apa yang sangat familiar di telinga kita bahwa mutu dari perbuatan itu ya, mutu dari amal itu sangat ditentukan oleh niat. Innamal a'malu binniyat. Nah, dan yang sangat menarik bahwa niat itu adalah bahasa hati atau aktivitas kolbu. Nah, ketika niat itu adalah aktivitas kolbu, berarti kelurusan dan keikhlasannya sangat ditentukan oleh kesucian dan kejernihan kolbu kita. Ya. Dan saya kira itu sangat sangat realistis kalau kita berdasar pada informasi yang disampaikan oleh Al-Quran dan kita kaitkan nanti dengan ilmu tentang neuroscience ya, bahwa bahasa kalbu atau kolbu yang di dalamnya ada niat itu, itulah nanti yang akan direspon di otak secara neuroscience ya. Direspon di otak, akan diproses di otak, kemudian diperagakan nanti diperagakan oleh jasad dan badan kita. Nah, tetapi sebelum diperagakan oleh jasad dan badan itu sebenarnya dia mempengaruhi kesadaran, ya, mempengaruhi jiwa sebagai sebagai energi atau kekuatan yang akan mempengaruhi badan. Ya. Nah, sehingga kebiasaan-kebiasaan atau niat yang baik itu dengan sendirinya nanti itu akan memicu perbuatan atau perilaku yang baik, yang kita kenal bahwa niat kebiasaan-kebiasaan itu akan mempengaruhi karakter. Kenapa? Karena secara neuroscience, ketika kita selalu melakukan aktivitas yang dimulai dengan niat yang tulus, niat yang baik, niat yang ikhlas, itu dengan sendirinya nanti akan merespon atau mensimulasi sambungan-sambungan neuron ya. Nah, kalau niat kita niat baik ya, yang disambungkan itu nanti adalah neuron-neuron spiritual kita. Neuron spiritual makin tebal dengan ulangan-ulangannya itu makin otomatis lah nanti perbuatan baik kita. Jadi sangat ditentukan, sangat dibutuhkan niat yang tulus.
Nah, sementara niat itu ada di kolbu, di aktivitas kolbu, berarti sangat dibutuhkan proses pensucian kolbu. Nah, disinilah mungkin kelalaian dalam tanda petik pendidikan, karena mungkin hanya fokus pada bagaimana mengasah pikiran, tetapi tidak diawali oleh bagaimana sebenarnya mengasah kolbu, penjernihan kolbu itu ya. Karena di situ semua di situ dasarnya dari situ, dan itu menarik dalam Al-Quran itu diulang 130 kali. Jadi kalau kita mau mempelajari itu kolbu itu bagaimana, kemudian bagaimana aktivitas kolbu, itu 132 kali. Karena itulah yang akan, disitulah nantinya, disitulah yang terkait dengan keimanan, dan karena di situ dasar atau awal dari amal. Nah, kemudian ada satu yang menarik juga tadi yang belum disinggung mengenai surah kedua ayat 225 Al-Baqarah. Itu sangat menarik. Allah menyampaikan Allah akan menghukum ya, akan menghukum hambanya yang dengan niat yang ada di dalam kalbunya, tetapi tidak menghukum hambanya yang melaksanakan ucapan atau bahasa dalam Al-Quran itu sumpah dan aktivitas yang tidak disengaja, maksudnya tidak diawali dengan niat. Nah, disitulah luar biasa pentingnya betul niat. Ya. Jadi Allah akan menghukum hambanya karena niat yang ada dalam kalbunya, dia di surah kedua 225 itu. Tetapi Allah tidak menyalahkan atau tidak akan menghukum hambanya atas apa yang tidak disengaja dalam sumpah, tidak disengaja di dalam perbuatannya. Jadi ini lagi lebih memperkuat bahwa memang itu niat sangat menentukan. Pertanggungjawaban pun di hadapan Allah itu juga sangat ditentukan oleh niat. Ya, kembali lagi bahwa kalau kita mau membiasakan niat dengan tulus ikhlas, memang diawali dengan proses pensucian kolbu. Nah, disinilah dibutuhkan bagaimana memperbanyak zikrullah, bagaimana banyak berinteraksi dengan Al-Quran, bagaimana melatih diri kita untuk melaksanakan amal-amalan baik. Karena semuanya itu adalah proses pensucian kolbu yang akan nanti mempengaruhi niat kita, dan dia akan diproses nanti di otak menjadi tindak laku. Dan kalau itu diulang-ulang, niat baik itu diulang-ulang, itu akan mempengaruhi nanti karakter, karena sudah tersambung neuron spiritual kita, yang potensi sambungan di otak itu menurut ilmu otak 89 miliar. Perbanyaklah sambungan-sambungan neuron spiritual dengan niat yang baik, insya Allah akan memicu kita berperilaku, bertindak laku dengan lurus dan baik, dengan yang diawali dengan niat yang baik. Saya kira itu mungkin mudah-mudahan bisa mencerahkan. Allahumma muwaffiq tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih tanggapannya Bapak Mir Alam Bedu. Selanjutnya kepada Ibu Dr. Sri Handayani mungkin, atau Bapak Profesor Dr. Mifwil Jandra. Ya, baik. Sebentar lagi saya ada acara ya. Jadi memang dengan membahas atau mengetahui niat ini dengan perannya, fungsinya, itu nampak betapa kasih sayang Allah kepada manusia itu sangat besar. Jadi kalau tadi Pak Mir Alam menyebutkan ayat bahwa manusia itu dihukum terhadap perkataannya, ada hadis Nabi mengatakan bahwa orang yang berniat jahat itu belum dihukum. Dan kalau dia melakukan perbuatan jahat itu, ya dapat satu hukuman. Tapi kalau dia berhenti dan niatnya itu, dapat satu pahala. Karena dia telah meninggalkan nahi mungkar. Gitu. Kalau seorang berniat baik, sudah dicatat. Kemudian dia melakukan niatnya itu, dia catat lagi. Dia dapat dua pahala. Nah, kan gitu. Jadi betapa agama Islam ini sangat menyenangkan. Jadi betul-betul rahmatan lil alamin. Tidak memberatkan manusia. Manusia baru niat salah nggak dicatat. Tapi kalau dia melakukan baru dicatat sebagai kesalahan. Nah, kan gitu. Gitu Pak Mir Alam kan, sesuai dengan yang Pak katakan tadi. Oleh karena itu memang seperti saya katakan tadi, peran niat dalam kehidupan memang amat besar. Ya.
Di dalam hal jelas dalam hal keyakinannya, dalam hal filosofi, dalam hal kerangka psikologis, bahkan tadi secara akademis apa neuroscience tadi oleh Pak Mir Ya. disebutkan itu juga dapat niat dapat dipandang sebagai sebagai apa motivasi yang mendorong tentang tindakan kita. Dia sebagai penentu hasil. Ini perannya yang oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita perlu mengkoreksi kembali apakah sholat yang kita lakukan sehari-hari itu sudah betul atau sudah benar. Karena kadang-kadang niatnya secara rutin kita ucapkan gitu, tapi setelah selesai sholat rasanya nggak ada kesan apa-apa dalam diri kita. Artinya tidak ada khusyuk begitulah. Memang secara fikih khusyuk itu tidak syarat kan. Tetapi niatnya tidak berjalan di situ. Niatnya sudah oke lah, udah betul, salatnya udah betul secara fisik. Tetapi salat itu, sembahyang itu, salat itu tidak hanya gerakan fisik. Salat itu adalah gerakan lahir dan fisik, gerakan batinnya, berkomunikasi dengan Allah. Ah, jadi bagaimana kita menghadirkan Allah dalam perbuatan kita, itu adalah niat tadinya. Oleh karena itu, ingat bahwa kita sedang sholat itu sedang berkomunikasi dengan Allah. Jangan kesampingkan ada bisikan setan, ada bayangan pikiran, ada ingatan kepada yang lain. Luruskan ya. Nah, ini artinya tadi saya katakan awal bahwa niat artinya menghadirkan Allah dalam segala perbuatan kita. Bentuk penyertaan Allah dalam setiap amal kita. Ini potensi besar dalam niat ini yang kita abaikan. Marilah kita berniat yang lurus, niat yang teguh, niat yang jangan berubah. Kalau udah niat itu ya istiqomah, terus jalankan. Insya Allah akan dibimbing oleh Allah. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Mifdwil Chandra. Selanjutnya kepada Ibu Dr. Sri Handayani Eskep Nurse MKes. Monggo Ibu. Ya, baik. Terima kasih Prof. Chandra, Prof. Nira Alam ya. Tadi sudah melengkapi diskusi kita ya. Memang niat itu ada juga niat buruk gitu ya. Kalau kita lihat dari sisi kesehatan, niat buruk itu juga akan merusak diri kita sendiri ya. Karena ada ambisi di situ, ada kekecewaan yang memungkinkan sekali hormon-hormon tidak sehat akan muncul, adrenalin meningkat begitu ya. Tidak keluar endorfin ya. Jadi niat buruk itu eh, kehendak hati ya, yang sejak awal tidak diarahkan untuk kebaikan atau ridha Allah ya. Tetapi lebih didorong oleh kepentingan pribadi, keinginan merugikan orang lain, ria atau ingin dipuji ya, apalagi dalam kondisi beberapa wilayah bencana begitu. Niat-niat buruk ini mungkin saja bermunculan ya, hasad ya. Jadi nanti didorong oleh dendam, manipulasi, penyalahgunaan peran dan amanah ya. Em, Kemudian dalam Islam ya nilai amal ditentukan niat ya, bukan semata-mata bentuk perbuatannya. Di sini juga sudah banyak tadi disampaikan ayat-ayat Al-Qur'an ya. Jadi terkait dengan niat yang tersembunyi ya dalam surat Al-Mulk ayat 13 ya. Rahasiakanlah perkataanmu atau nyatakanlah sungguh dia maha mengetahui segala isi hati gitu ya. Jadi niat buruk itu bisa tersembunyi dari manusia, tetapi tidak pernah tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan niat buruk itu merusak amal ya. Tadi surat Al-Baqarah ya, yang 264 menambahkan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti. Ya. Ada kalanya kita melihat ya ada orang yang selalu menyebut-nyebut apa yang dia telah berikan dan dengan cara yang tidak pantas dilempar dengan memungkinkan orang jadi terhina menerimanya ya. Jadi amal baik bisa gugur pahalanya karena niat yang tidak benar dan cara yang tidak baik ya. Hadis tentang niat buruk itu banyak sekali ya. Amal bergantung niat ya. Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Amal yang tampak baik
bisa tidak bernilai ibadah jika niatnya buruk ya, sudah berkali-kali tadi kita sampaikan ya. Dan ini bahayanya niat yang baik, niat yang buruk itu apabila nanti menimbulkan ya hasad dan niat jahat. Jadi bahaya hasad dan niat jahat itu menurut Abu Dawud ya, hati-hati kalian dari hasad. Karena hasad memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Dan apa dampak niat buruk itu? Ya, bisa merusak diri sendiri, ya, terutama fisik, psikologis, dan spiritual tentunya. Hati menjadi gelisah, mudah marah dan kecewa, tidak pernah merasa cukup. Ya. Dalam Quran Ar-Rad ayat 28 dikatakan, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Tapi karena berbuat tidak karena Allah, maka hati itu selalu gelisah, resah. Dan tentunya juga bisa merusak orang lain dan lingkungan. Jadi bisa memanipulasi peran, jabatan, keilmuan, organisasi, korupsi, ya. Dan banyak sekali yang kita lihat akhir-akhir ini yang memprihatinkan. Dan tentunya menyalahgunakan amanah serta memecah persatuan. Di Al-Anfal ayat 27 dikatakan, janganlah kamu mengkhianati amanah. Tapi banyak sekali orang-orang yang tidak memegang amanah. Ya. Kemudian tentunya mengundang murka Allah. Ya, di sini ada surat Al-Ghafir ayat 19. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan hati. Ya. Em, Banyak sekali contoh-contoh eh, kasus konstekstual di sekeliling kita ya. Misalnya ibu atau ayah mendidik anak tanpa peduli tetapi niatnya ingin mengontrol berlebihan ya, sehingga anak tumbuh takut bukan makin meningkat eh, keimanannya ya. Dalam dunia pendidikan misalnya pendidik mengajar niat mencari pengaruh, popularitas atau menjatuhkan kolega ya. Sehingga kehilangan arah dalam menyampaikan keilmuan dan tentunya juga ilmu akan kehilangan keberkahannya. Dalam aktivis organisasi misalnya niat menumpuk citra, ya citra aku hebat, aku keren dan lain sebagainya tentunya. Kuasa juga niat berkuasa atau keuntungan ya yang menimbulkan nanti gerakan-gerakan melemah ya, konflik internal muncul ya dalam kehidupan sosial, misalnya bersedekah, niat akan dipuji atau disanjung, ya. Dan ini tentu tidak bernilai pahala, ya. Bahkan berdosa jika menyakiti dengan cara-cara yang tidak baik. Em, Niat buruk itu sama dengan lintasan hati, ya. Lintasan hati negatif dan masih bisa dimaafkan jika tidak dilakukan. Ya, ini dah kemurahan dalam Islam tadi disampaikan bahwa Allah itu Maha Pengasih. Sudah terlintas niat negatif ya masih bisa dimaafkan. Makanya kita selalu muhasabah ya untuk memperbaiki niat kita yang mungkin ya bergeser dari ketulusan ya. Jadi niat buruk yang disadari diwujudkan akan berdosa ya. Sesungguhnya Allah memaafkan umatku ya atas lintasan hati selama belum diucapkan atau dilakukan. Nah, ini kemurahan ya. Kemudian yang terakhir ya, cara menghindari dan memperbaiki niat buruk di muhasabah rutin ya, setiap kali habis sholat, setiap ada waktu luang, cek hati sebelum bertindak. Luruskan tujuan untuk Allah, bukan karena ego, prestis, keren, dan lain sebagainya. Perbanyak istighfar, berani mengakui niat yang keliru. Jadi kita, oh tadi keliru saya. Saya harus kembalikan pada niat saya. Lillahi ta'ala. Menjauh dari hasad dan ria dan meminta, berdoa agar hati kita bersih ya. eh Niat buruk mungkin tampak sepele ya dan tersembunyi, namun dampaknya besar merusak amal, hubungan ya dan keberkahan hidupnya. Jadi sebaliknya niat yang bersih akan menyelamatkan amal, menenangkan jiwa, menguatkan peran perempuan dan laki-laki dalam kebaikan ya. Jadi meluruskan niat, memperbaiki niat itu bukan tanda kelemahan tetapi tanda kedewasaan iman kita karena kita sebagai manusia. eh Demikian yang bisa saya tambahkan, Mbak Nia.
Baik, Ibu. Terima kasih kepada Ibu Dr. Sri Handayani, Eskap Nurse MKes sudah menanggapi pertanyaan dan tanggapan dari Bapak Mir Alam. Selanjutnya kepada jamaah kuliah subuh, barangkali ada yang ingin bertanya lagi atau menanggapi lagi, monggo saya persilahkan. Baik, jika tidak ada pertanyaan atau tanggapan untuk kuliah subuh pada hari ini, pada pagi hari ini dengan tema niat yang lurus jalan yang diberkahi, saya tutup untuk diskusinya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Ibu Dr. Sri Handayani Eskap Nurse MKes dan Bapak Profesor Dr. Mifdwil Jandra MAG atas penyampaian materi yang sangat mendalam, mencerahkan dan syarat dengan nilai-nilai hikmah. Dari pemaparan para narasumber kita diajak untuk merenungkan kembali bahwa perjalanan menuju satu abad kemerdekaan Indonesia ini bukan semata-mata tentang capaian waktu dan pembangunan fisik, melainkan tentang peneguhan niat yang lurus, integritas moral, serta kesadaran kolektif dalam menapaki jalan kehidupan yang diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan mengenai pentingnya meluruskan niat sebagai fondasi setiap langkah, baik dalam kehidupan pribadi, sosial, maupun berbangsa dan bernegara, menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberkahan akan senantiasa menyertai ikhtiar yang dilandasi keikhlasan dan nilai-nilai kebaikan. Semoga apa yang telah disampaikan tidak hanya berhenti sebagai pengetahuan, tetapi benar-benar menjadi pedoman sikap dan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, rangkaian kuliah subuh pada pagi hari ini telah kita ikuti bersama. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus Akademi Hikmah, para narasumber, serta jamaah kuliah subuh pada pagi hari ini. Semoga menjadi amal jariah dan memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kekurangan. Akhir kata, semoga apa yang kita peroleh pada pagi hari ini dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada host Bapak Fatur Rahman Asrul SIPM SOS. Monggo Bapak. Mungkin tidak di Zoom ya. Baik, kalau begitu saya yang menutup. Ustadz Tepi ada di Zoom kah? Baik, terima kasih kepada Ibu Nia Noviani yang sudah menjadi moderator pada kesempatan hari ini. Terima kasih kepada host yaitu Bapak Fatur Rahman Asrul SIPM SOS, pengurus Akademi Hikmah Kuliah Subuh, dan terima kasih kepada narasumber kita, kepada Ustadz-Ustazah kita, guru-guru kita yang luar biasa yang sudah memberikan ilmunya luar biasa. Ada Profesor Dr. Mifet Wiljandra MAG, Rektor Universitas Madani Yogyakarta, Dr. Sri Handayani Eskap Nurse MKes dari Akademi Kebidanan Banua Bina Husada. Terima kasih kepada Profesor Dr. Muhammad Gizin MAG, Guru Besar Bidang Ilmu Tafsir Al-Quran UIN Sunan Kalijaga. Mohon maaf tadi tidak bisa bergabung, beliau ada kendala di koneksi. Tapi kami juga ingin ucapkan terima kasih kepada Profesor Mir Alam Bedu yang sudah memberikan pemaparan juga. Pada kesempatan hari ini, jamaah kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah, Rabu 7 Januari 2026, Anda bisa menyimak kembali Akademi Hikmah Kuliah Subuh dari jam 5 sampai jam 7 pagi, dan Anda bisa menyimak melalui live YouTube. Dan untuk kegiatan kali ini diselenggarakan oleh Akademi Hikmah, didukung oleh UP 45, STIAN Yogyakarta, PSPIK UNY, Rumah Sambil Quran Idaman Selami, Universitas Madani, Parmusi, STIE Hamfara. Dan jangan lupa bahwa setiap kegiatan kita dapat Anda simak melalui UTY FM Medari. Dan jamaah kuliah subuh, kami juga kerabat kerja yang bertugas pada kesempatan hari ini. Saya Putri Ana Nurani,
Ustadz Syamsuddin, kemudian Kiai Haji Hamim Nizar Kasih Putra, Ustadz Bambah Rianto dan juga Ustadz Ahsanurido dan Ustadz Happy, mohon undur diri dari hadapan Anda. Tapi sebelum nanti kita tutup ya untuk perjumpaan kita kali ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, mungkin sebagai penutup ya, saya mau berpatun terlebih dahulu aja. Pergi ke taman memetik melati putih harum baunya. Awali langkah dengan niat di hati, lurus niatnya, berkah jalannya. Baik, terima kasih sekali jamaah kuliah subuh dan kita bertemu lagi esok di hari Rabu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu.